Halo Sobat Sawit Nusantara, apa kabar? Semoga Sobat Sawit Nusantara dimanapun berada senantiasa dalam keadaan prima dan tak kurang suatu apapun. Jumpa lagi dengan saya di Sen Kiri Lurus. Kali ini kembali kita sedang melihat atau sedang mereview lahan pembibitan kelapa sawit unggul yang bersertifikat, dan ini merupakan lahan pembibitannya Bapak Slamet Riyadi yang diberi merek dengan nama Berkah Sawit ya. Pembibitan ini dikasih label atau dikasih simbol atau pertanda berkah sawit ya Sobat Sawit Nusantara dimanapun berada. Dan untuk itu mari kita lihat videonya bersama-sama. Saat ini masih dalam rangka proses pelansiran polybag besar, yang mana pelansiran ini dilakukan menggunakan motor Viarni ya, atau motor roda 3. Nah, dari sebelah sini ya Sobat Sawit Nusantara, dari sebelah sini diangkut menggunakan roda 3, dan nantinya dilansir ke sini dan disusun di sini ya Sobat Sawit Nusantara. Terlihat di sore hari ini pemandangannya sangat elok ya, dan di yang nampak membukit itu merupakan kebun sawit, dibatasi dengan rawa, akan tetapi juga tanamin sawit ya Sobat Sawit Nusantara. Dan ini merupakan lahan pembibitannya Bapak Slamet Riyadi sekali lagi. Dan berapakah kira-kira yang akan dianggarkan atau direncanakan untuk ditanami bibit sawit di sini ya, sebagai lahan penangkar atau lahan pembibitan kelapa sawit di sini, itu sekitar kurang lebih 27.000. Ini yang di sesi sebelah sini ya, lahan sebelah sini. Ada lagi yang di lahan sebelah sana lagi, sebelah sananya itu sekitar ada 3.000 yang sudah ditanam, dan itu merupakan bibit varietas yang ambi ya. Nah, ini sekalian kebetulan menjawab pertanyaan salah satu komentar ya, pertanyaan di kolom komentar bahwasanya lahan ini lokasinya di mana, tempatnya di mana, dan dari jenis apa ya. Saya informasikan kepada Bapak Ibu Sobat Sawit Nusantara, itu sudah kita buatkan videonya hampir berulang-ulang ketika kita mengulas atau mereview lahan pembibitan kelapa sawit. Itu sudah kita sebutkan ya Sobat Sawit Nusantara semua. Jadi mungkin untuk Bapak Ibu bisa cek kembali video kita yang lama-lama, itu sudah ada semua ya di situ ya. Ini dari varietas apa pembibitan sini, di mana lokasinya, itu sudah kita buatkan videonya. Jadi Bapak Ibu tinggal membuka kembali ya, atau melihat kembali jika memang Bapak Ibu tidak keberatan dan atau berkenan ya Sobat Sawit Nusantara dimanapun berada.
mungkin untuk sobat sawit Nusantara dimanapun berada, mungkin ada yang bertanya ya, apa pentingnya atau perlunya disusun berjarak atau disusun rapi ya. Tentu saja itu sangat perlu ya, setidaknya itu pendapat kita atau menurut kita, atau setidaknya itu yang ada di lahan atau pembibitan kelapa sawit di sini. Itu karena pertama jelas itu agar tumbuh kembangnya, pokok batangnya itu tidak terganggu. Kedua, sesi perawatannya juga lebih mudah karena lebih mudah ya menjangkaunya. Dari setiap polybag itu bisa terjangkau oleh para pekerja ya. Terus pemasangan drip dan lain sebagainya. Tentunya sekali lagi penyusunan itu sangat perlu dan butuh ya. Mungkin buat sebagian orang tidak penting, akan tetapi bagi lahan pembibitan di sini, khususnya di lahan pembibitan Bapak Slamet Riyadi ini sangat perlu ya, karena bahkan untuk penyusunan juga dilakukan penarikan benang supaya lurus ya. Nah, itu salah satu kegunaan atau fungsi atau jawaban kalau misalkan ada yang bertanya penting atau tidaknya sebuah penyusunan polybag besar untuk lahan pembibitan kelapa sawit ya. Nah, ini seperti yang kita lihat nih ya, bahkan ketika kurang rata pun masih perlu dan dibutuhkan perataan ya, agar posisi polybagnya itu bisa duduk dan tidak miring ya. Karena ketika miring tidak duduk tuh biasanya kalau kena hujan atau apa bisa rubuh ya sobat sawit Nusantara. Nah, untuk kali ini untuk pelangsirannya itu menggunakan motor roda 3 ya. Kemungkinan kemarin tidak menggunakan itu karena posisinya rusak, jadi dipakai mobil ya sobat sawit Nusantara dimanapun berada. Dilansir menggunakan ini guyur-guyur ya sobat sawit Nusantara. Udaranya cukup panas, cuacanya panas ya, dan kebetulan untuk sore hari ini itu juga masih panas. Tetapi ini karena kita pembuatan videonya atau perekamannya itu sudah pas azan asar atau lebih sedikit ya, pasca ba'da azan asar atau sholat asar, jadi sudah mulai teduh. Dan mudah-mudahan saja cuaca selalu bersahabat dan mendukung proses pekerjaan ini, karena ketika turun hujan tentu tidak bisa dilakukan pelansiran dan penyusunan polybag besar ini ya sobat sawit Nusantara, karena tentu roda 3 ini akan matol-matol, akan nyelip atau ngais. Yang jelas kalau turun hujan kan sedikit repot dan memakan waktu dan tenaga tentunya. Jadi semoga saja ketika waktu proses penyusunan polybag ini belum terjadi turun hujan ya. Akan tetapi apapun yang terjadi tentu semuanya sudah jadi kehendaknya. Jadi demikianlah ya sobat sawit Nusantara, kira-kira seperti itu ulasan kita terkait pelansiran polybag besar
Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan disampaikan terima kasih bagi Sobat Sawit Nusantara yang berkenan menonton rekaman video ini dari awal hingga akhir, dan sampai jumpa di rekaman video kita selanjutnya. Salam Sawit Nusantara, see you.